Jadi kebiasaan Nabi ini beliau membaca ayat per ayat. Ya, kalau di zaman ini imam favorit kalau surah Al-Fatihah satu napas. Imam terbaik ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iya dan seterusnya. Ya. Kemudian juga yang telah kita sampaikan, sepakat para ulama tidak ada ketentuan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di dalam sholat fardu, sholat 5 waktu. Tidak surat khusus. Maghrib harus dah baca surat ini tidak ada. Isya harus baca surat ini tidak ada. Subuh harus baca surat ini tidak ada. Sepakat ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Qattan dalam kitabnya Al-Iqna' fi Masail al-Ijma'. Tidak ada ketentuan surat untuk dibaca di salat 5 waktu kecuali satu salat, yaitu salat subuh li'jlu Jum'at. Rakaat pertama apa? Surat As-Sajdah. Rakaat kedua Al-Insan. Hanya ini yang ada ketentuannya dari Nabi SAW. Tatkala salat subuh li'jlu Jum'at, hanya itu yang datang dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa rakaat yang pertama As-Sajdah, rakaat yang kedua Al-Insan. Adapun salat 5 waktu yang lainnya selain subuh li'jlu Jum'at, tidak ada ketentuan surat apapun menurut ijma' kesepakatan ulama. Ya, karena ada sebagian dengan kadang bikin-bikin. Ya. Kadang bikin-bikin. Contoh misalkan yang pernah tiang sampaikan, sebagian orang ketika sholat duha, apa katanya? Lamun dah sholat duha, maka dah baca surah Wad-Duha. Karena arna bae sholat duha, surat Ad-Duha yang ada baca. Ya. Enggak ada yang seperti ini. Berarti lamun dah sholat fajar, surat Al-Fajr dah baca. Tahu tak bingung lamun sholat maghrib surat apa? Ndara surat maghrib. Jadi tidak ada ketentuan kecuali subuh di pagi Jumat. Kemudian tatkala Nabi SAW membaca, kebiasaan Nabi SAW satu surat untuk satu rakaat, kebiasaan beliau. Seki surat, sai surat untuk sai rakaat. Contoh, misalkan solat isya, rakaat yang pertama amma yatasaalun, dari awal sampai akhir. Amma yatasaalun sampai wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Satu rakaat, kebiasaan Nabi satu rakaat satu surat. Tapi terkadang beliau bagi dua, satu surat bagi dua. Rakaat pertama setengah, rakaat yang kedua setengah. Baik, ini kebiasaan beliau. Kata Imam Ibnul Qayyim di sini, adapun mengambil akhir-akhir surat, kata beliau, ini tidak kebiasaan Nabi SAW. Cuman dibolehkan oleh jumhur ulama. Kenapa? Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sila ada baca bejak si muda dari Al-Quran. Ya, maka boleh. Terkadang Nabi SAW satu surat beliau ulangi dalam 2 rakaat. Ya, cuman ini sangat jarang beliau lakukan. Wah Nabi SAW salat subuh tatkala safar, rakaat yang pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Rakaat yang kedua Malik ulang idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai selesai. Cuman ini jarang. Sampai-sampai para sahabat beda pendapat, ya lupa ke Nabi atau sengaja ini? Ya. Sampai terjadi perbedaan pendapat. Masa surat diulangi 2 rakaat ini? Bukan dibagi 2, lagu ulang. Ya, misalkan ida salat rakaat pertama qul huwallahu ahad sampai selesai. Rakaat kedua Malik ida ulang sampai selesai. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, cuman ya jarang.
qallama yaf'aluhu, kata Ibnul Qayyim, jarang beliau lakukan. Sampai sahabat beda pendapat, ya lupa ke atau sengaja. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan hukum asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sengaja, bukan lupa. Nah, ini dia pembahasan yang pernah kita sampaikan. Sekarang kita lanjutkan jemaah sekalian, sekali lagi pembahasan tentang, kebetulan kita masuk dalam pembahasan salat dalam kitab Zadul Ma'ad, maka kita baca meskipun ini sudah sering berulang-ulang. Ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim di sini? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha minal qiraati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai membaca surah Al-Quran di dalam salat, rakaat yang pertama Al-Fatihah, rombok si surah. Rakaat kedua Al-Fatihah, rombok malik si surah yang lain. Kalau beliau sudah selesai membaca surah, sakata, maka beliau tidak langsung ruku, jeda semendak, diam semendak, biqadri ma yataraddu ilaihi nafasuh. Apakah lama diamnya? Tidak, seukuran napas beliau kembali. Jadi diendik dah sambungnya. Contoh misalkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, langsung nyambung. Antara bacaan surah kanca Allahu Akbar nyambung. Ini tidak disukai oleh para ulama salaf. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud, dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar. Apa kata Imam Abu Dawud? Wa kanu yastahibbuna, mereka para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka sangat menyukai, demen, an yaskuta inda faraghihi minas surah, seseorang itu dia jeda sebentar setelah selesai membaca surah. Untuk apa? Li'alla yattasil al-qira'atu li'alla yattasil at-takbiru bil qira'ah, supaya ucapan takbir ruku tidak nyambung dengan bacaan surah itu. Ya, jadi jeda sedikit. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, dasadi arak jeda. Ya. Setelah itu, thumma rafa'a yadayhi kama taqaddama, beliau akan turun ruku. Thumma rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangan. Kama taqaddama, sebagaimana yang lewat tatkala takbiratul ihram. Karena para jamaah sekalian, berapa kali kita dianjurkan angkat tangan dalam salat? 4. Si pertama takbiratul ihram, si kedua turun ruku, si ketelu bangkit dari ruku. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Umar. Adapun si keempat, bangkit dari tasyahud tahiyat pertama, lamun salat itu punya dua tahiyat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar juga. Ya. Baik. Jadi angkat tangan tatkala turun ruku, mara angkun dan angkat tangan tatkala takbiratul ihram. Wa kabbara raki'an. Ini yang penting diperhatikan. Beliau turun ruku, wa kabbara, sambil bertakbir. Simbe ngarnina takbir, ucapan Allahu Akbar. Raki'an, beliau mengucapkannya sambil turun ruku. Bukan sebelum turun ruku sudah Allahu Akbar baru turun, tidak. Atau wah sempurna ruku dah bro dah Allahu Akbar, tidak. Tetapi ucapan ini diucapkan tatkala proses turun. Makanya dikatakan wa kabbara raki'an. Raki'an bagi yang belajar bahasa Arab ini disebut dengan hal. Jadi Nabi turun dalam Nabi bertakbir dalam kondisi turun. Ya. Nabi bertakbir dalam kondisi turun. Takbir apa namanya ini? Takbir intiqal, perpindahan. Ida pindah dari berdiri menuju ruku. Jadi dah ucapan takbir no tatkala proses dah turun. Allahu Akbar sambil ida turun.
Taib. Dan ini ijma' sepakat ulama mengatakan tempatnya takbir intiqal itu adalah tatkala proses, di sana tempatnya. Ya. Bau udah contohan Pak Guru ke? Tidak, udah contohan. Ya. Udah turun ruku. Dandang itu. Nah. Nah, dalam proses dia turun. Coba ada contoh hang si salah. Salah yang pertama, Allahu Akbar. Naam. Ida masih motong wah Allahu Akbar, baru dia turun. Kesalahan yang kedua, Allahu Akbar. wah selesai dari ruku baru dan kena Allahu Akbar. Salah. Dibacanya dalam proses turun dari itu. Dan ini tidak perbedaan di antara para ulama, sepakat. Yang mereka beda pendapat hanyalah menurut 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat sunnah hukumnya membaca dalam proses itu sunnah. Sedangkan menurut mazhab Hambali wajib, harus tatkala proses, wajib. Iya. Jadi semua takbir intiqal selaku takbir perpindahan dah baca ya tatkala proses berpindah. Makanya disebut dengan intiqal. Takbir intiqal, takbir perpindahan dah baca dalam proses pindah. Ya. Cuman sekali lagi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat apa? Sunnah dah baca tatkala proses sunnah. Dia wajib. Tetapi mazhab Hambali mengatakan wajib dibaca dalam proses pindah. Kebanyakan ulama sunnah, sehingga lamun dia baca ya dalam proses pindah, kalau tidak dibaca makruh menurut kebanyakan ulama. Baca anda masih motong nih dah, Allahu Akbar, baru dah turun ruku, atau wah bagus ruku dah, baru dah Allahu Akbar, menurut kebanyakan ulama makruh. Tetapi menurut mazhab Hambali jah haram, karena mereka mengatakan wajib. Ya, jelas gini. Baik. Ngenoin dah pas dah turun sujud, tatkala proses dah turun dah baca ya. Ya, tatkala dah proses turun. Begitu pula tatkala bangkit dari sujud, tatkala proses dah bangkit, proses dah uras. Cuman dari masalah lamun dagin uras timpak rakaat kedua sedangkan nida duduk istirahat, piran dah baca ya. Ya. Lamun dah baca lekam dah uras sujud berarti tinggi takbir dah Allahu Akbar sampai motong. Panjang jadinya. Nah, kalau bangkit dari sujud sedangkan pelungguh duduk istirahat, maka ini ulama beda pendapat kapan dibaca. Sebagian ulama berpendapat baca dari awal bangun sujud sampai berdiri. Berarti panjang ini. Allahu Akbar. Ya. Di nabau kita potong-potong. Allahu Akbar Malik. Nabau? Enggak boleh. Ya. Baik, ini pendapat pertama. Jadi dibaca dari bangun sampai motong. Pendapat yang kedua, dibaca dari baru bangun sujud sampai duduk istirahat. Berarti setelah duduk istirahat sampai berdiri tidak baca apapun. Pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi. Ada kumpulan ulama pen Arab Saudi, maraita pen Indonesia, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau mereka namanya Lajnah Daimah, mereka menguatkan pendapat lamun dah duduk istirahat, ya duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat yang kedua, maka mengucapkan Allahu Akbar takbir intiqalnya tatkala bangun sujud sampai duduk istirahat. Setelah duduk istirahat sampai motong tidak bacaan apapun. Jelas ini? Pendapat yang ketiga, dibacanya dari duduk istirahat sampai berdiri. Berarti uras sujud teduk, diam. Tatkala bangkit sujud itu diam.
sampai duduk istirahat, baru setelah duduk istirahat Allahu Akbar sampai berdiri. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini yang dikuatkan oleh Syekh Ali Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala. Mana dia pendapat yang terkuat? Pendapat yang terkuat yang kedua dan yang ketiga. Apa maksudnya kedua ketiga? Bim-bim milih dah dua tiga ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Milih dah baca dari bangun sujud berarti sampai duduk istirahat. Ya. Berarti dari duduk istirahat sampai berdiri tidak baca apapun. Atau kalau pelunggu ingin bacanya dari duduk istirahat sampai berdiri, berarti tatkala bangun sujud tidak baca apapun. Pilih salah satu, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Adapun lekan uras sujud sampai motong tinggi lalu ini, Allah, panjang dia jadinya. Baik. Mudah-mudahan jelas ini. Berarti takbir intiqal dibaca tatkala proses pindah. Baik. Wa wada'a kaffaihi 'ala rukbatayhi. Kemudian tatkala ruku, wada'a kaffaihi, beliau meletakkan kedua telapak tangan 'ala rukbatayhi, di lutut beliau. Ya. Tidak di paha, tidak juga di bawah lutut betis, pas di lutut. Layak para sahabat lamun naruku gira ngeleiti, tapi di sini tempatnya di tengah. Ya, bukan di sini. Para sahabat dulu lamun pada ruku, para sahabat mereka rukunya itu telapak tangan diletakkan di antara paha. Ya. Ini cara mereka ruku dulu. Akhirnya dilarang oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Mus'ab anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Mus'ab? Shallaitu ila jambi abi. Saya pernah salat di samping bapak saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fatabbaqtu baina kaffayya. Saya pun merapatkan telapak tangan saya. Thumma wada'tuhuma baina fakhidai, saya letakkan di antara dua paha. Ya. Saya letakkan di antara dua paha. Fanahani abi, bapak saya pun melarang saya. Waqal, kemudian mengatakan kunna naf'aluhu, seperti itu cara ruku kami dulu. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melarang kami. Wa umirna an nad'a aydiyana 'ala rukab, dan beliau menyuruh meletakkan telapak tangan di atas lutut. Ya. Jadi lamun daruku li pukang dah atau telapak tangan dah arek contoh dah lekan sahabat, cuman contoh yang dilarang. Contoh yang dilarang. Masih kayak kita turut ini. Contoh yang dilarang. Sama seperti tatkala para sahabat salam salat, Assalamualaikum warahmatullah, mayan imanya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Berarti ada contoh yang diikuti oleh sebagian orang, tetapi contoh yang dilarang. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan apa? Tatkala kami salam, milu endah ima kami main, katanya tangan kami main. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yang ngumbe imanda mara elong kuda kepanasan ini. Kenapa? Berarti ada contohnya, tetapi contoh yang dilarang. Da turut atau ndi? Bedi, da turut ya. Baik. Sama seperti ini. Ya. Jadi diletakkan di lutut, kal qabidi alaihima, seperti beliau menggenggam lutut tersebut. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka', layak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ruku, wada'a yadayhi ala rukbatayhi,
beliau meletakkan kedua telapak tangan di lutut, ka'annahu qabidun alaihima, seperti beliau menggenggam. Cuman genggam ini genggam, ya, ini genggam, ini juga genggam. Simbe kena ini atau ini? Hah? Yang mana yang benar ini? Jerigi dia ya genggam gede atau begini? Ya, baik. Makanya hadisnya belum selesai. Kemudian disebutkan wa yufarriju baina asabi'ih, dan beliau merenggangkan jari-jari beliau supaya tidak bingung. Berarti ini menggenggam dah. Ini menggenggam. Simbe terpilih wa yufarriju baina asabi'ih, beliau merenggangkan jari-jari. Subhanallah. Sampai model jerigi Nabi diberitahukan oleh para sahabat ini. Ya. Wa wattara yadayhi fanahahu ma'an jambaihi wa wattara yadayhi, dan beliau menjauhkan kedua tangan beliau, ya. Fanahahu ma'an jambaihi, beliau jauhkan dari lambung. Sehingga sebagian ulama nganjurang itu jemaah sekalian, tatkala ruku siku ini dibengkokkan sedikit. Bau udah contoh apa guru? Ya, risiko anda tahu college dulu ini. Nah, jadi siku ini tidak diluruskan, ya, agak bengkok dia. Lagu ndik dari gemes lalu bengkokangnya. Coba, nah, jangan. Taib, agak dibengkokkan dia siku anda ini. Sudah Pak Guru? Jadi beliau menjauhkan tangan anjambai dari lambung beliau. Makanya sebagian ulama mengatakan, apa arti wattara ini? Dijadikan seperti panah. Tahu udah panah kan gak nih? Ya, baik. Ini cara, subhanallah, sampai seperti itu para sahabat memberitahukan kepada kita. Wa basata dhahrahu wa maddahu wa'tadal. Kemudian Nabi SAW beliau meratakan punggung beliau, sampai dalam hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau wudi'a qadhun min ma", seandainya diletakkan ember yang berisi air di punggung Nabi SAW tatkala Nabi ruku, lam yuhraq, airnya tidak akan jatuh. Si angkun rata nah, ya, ida nolo ember berisi air penuh air, no dek nagen teri air ini saking ratanya. Walam yansib ra'sahu walam yakhfidhu, serta Nabi SAW kalau ruku lam yansib ra'sahu, beliau tidak mendongakkan kepalanya. Walam yakhfidhu, tidak juga terlalu menundukkan. Bal yaj'aluhu hiyala dhahrihi mu'adilan lahu, justru rata kanca punggung, rata kanca bongkor. Ya, ndik dah angkat otak dengan netat kala ruku, ndik endah dah nunduk lalu sampai liu mudi, ya, rata kanca bongkor. Baik. Ini dia rukunya Nabi SAW. Berarti kesimpulannya jemaah sekalian, telapak tangan di mana tempatnya? Lutut. Ya, baik. Telapak tangan seperti menggenggam, cuman jerigi jari jemari terbuka atau rapat? Terbuka. Baik. Kemudian siku jauh dari lambung, ya, dijauhkan seperti busur. Kemudian punggung rata, begitu pula dengan kepala tidak mendongak dan tidak juga nunduk, tetapi rata kanca bongkor, rata kanca punggung. Baik. Sekali lagi kita sekedar ulang, ini kebetulan pembahasan kitab Zadul Ma'ad masuk dalam pembahasan salat, ya kita baca. Ya. Wa kana yaqul, kemudian di dalam ruku beliau mengucapkan subhana rabbiyal azim. Wa taratan yaqulu ma'a dzalik aw muqtasiran alaih, terkadang itu saja yang diulang-ulang oleh Nabi alaihi wasallam. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kadang beliau membaca yang lain, subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Terkadang beliau membaca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Ya luwe bacaan ruku ini. Ya. Banyak sekali bacaannya ruku ini. Wa kana ruku'uhul mu'tad miqdara 10 tasbihat. Ruku Nabi yang biasa itu seukuran 10 kali baca. Ya, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kata Imam Ibnul Qayyim, biasanya Nabi itu seukuran 10 kali baca. Biasanya 10 kali baca. Ya. Ngumbe tadahna lamun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli 10 kali baca. Ngumbe tadahna. Yang ngumbe ita ki imam ini katanya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli seukuran 10 kali baca. Ya bega kepanjangnya nih. Bega ini. Ini mu'tad, kebiasaan Nabi alaihissalam, kata Ibnul Qayyim. Kebiasaan beliau mu'tad, yang biasa. Ya. Usahakan paling kurang berapa? 3. Kata para ulama, 3 ini adalah sempurna yang paling sedikit. 3 ini sempurna yang paling sedikit. Lamun dah sagak maca 3 kali, maka harus berapa kali? 1 kali. Lamun dah sagak 1 kali, berarti ente dah solat kan? Masa kita teduk doang? Harus paling tidak 1 kali sudah. 1 kali, kalau ini wajib 1 kali ini. Kalau ingin ditambah paling sedikit sempurnanya itu adalah 3. Tapi kebiasaan Nabi SAW adalah sampai 10. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semakin ditambah semakin banyak maka semakin afdal. Ya, semakin afdal. Baik. Cuman kalau pelungguh jadi imam, ya, melihat juga kondisi makmum. Ya. Dia dah baca sampai 3 kali. Kasihan makmum ini. Baik. Jadi itu bacaan Nabi dalam ruku banyak. Thumma kana yarfa'u ra'sahu ba'da dhalik. Ya. Ada buku Ustaz kita sangat bagus sekali tentang macam-macam bacaan dalam salat ini. Ya, buku Ustaz kita Ustaz Mizan hafizahullah taala. Apa judulnya itu? Variasi dalam sunnah atau dalam ibadah? Variasi dalam sunnah, ya. Nah, itu banyak di sana disebutkan bacaan ruku, ya, bisa diganti-ganti. Ya. Baik. Thumma kana yarfa'u ra'sahu ba'da dhalik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala dari ruku. Bangun dari ruku qailan. Perhatikan, beliau bangun dari ruku sambil mengucapkan. Berarti dalam proses sambil mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah da ucapan dalam proses bangun. Sami'allahu liman hamidah. Ndik dawah tegak sami'allahu liman hamidah, atau masih da ruku sami'allahu liman hamidah baru bangun. Dua-duanya salah. Tatkala proses bangun. Ya. Baik. Tatkala proses bangun. Wa yarfa'u yadayhi. Kemudian setelah berdiri beliau mengangkat kedua tangan. Wa kana idza stawa qa'iman, kalau beliau sudah tegak berdiri, qala, beliau mengucapkan rabbana walakal hamd. Makanya pelunggu perhatikan, sami Allahu liman hamidah disebutkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman. Sami Allahu liman hamidah ini bacaan intiqal. Apa arti intiqal? Perpindahan. Sami Allahu liman hamidah bacaan intiqal. Adapun Rabbana walakal hamdu bacaan i'tidal. Apa arti i'tidal? Tegak lurus. Nah, bedakan dia.
Sami Allahu liman hamidah bacaan intiqal, perpindahan. Sedangkan Rabbana walakal hamdu bacaan i'tidal, sudah tegak berdiri. Ya. Ini penting untuk pelungguh ketahui, terutama ketika sholat berjamaah. Karena ulama tak beda pendapat, apakah makmum membaca Sami Allahu liman hamidah ataukah tidak. Ya. Seandainya pelungguh mengambil pendapat makmum langsung Rabbana walakal hamd, makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah, kalau itu pendapat yang pelungguh ambil, kata para ulama di antaranya Syekh Masyhur bin Hasan Salman, berarti tatkala proses bangkit pelungguh diam saja. Jangan baca Rabbana walakal hamdu tatkala bangkit. Kenapa? Rabbana walakal hamdu bacaan i'tidal, bukan bacaan intiqal. Ini berat ini ki pembahasan kita ini. Baik. Jadi lamun dah jadi makmum terus ida mayat pendapat makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd, maka tatkala proses dauras dari ruku tidak membaca apapun, teduh doang ida. Nanti setelah tegak berdiri baru Rabbana walakal hamd. Kalau pelungguh mengambil pendapat makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd. Kenapa? Sami Allahu liman hamidah bacaan intiqal, Rabbana walakal hamdu bacaan i'tidal. Intiqal pindah, i'tidal tegak berdiri. Baik. Wa kana idza stawa qa'iman, kalau beliau sudah tegak berdiri, qala, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamd. Wa rubbama qala, terkadang beliau mengucapkan Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Wa rubbama qala, terkadang beliau mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Berarti pira duitna? 4. Ya, setelah dia tegak berdiri dari ruku, Rabbana lakal hamdu si pertama, atau Rabbana wa lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya. Anti dik dah bingung, tiang ulangi. Pertama Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma tambahan Allahumma, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Si ketelu Rabbana wa lakal hamdu. Si keempat Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Beda pilih sudah ini. Ya. Wa kana min hadihi italatu hadzal rukni biqadri ruku' was sujud. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memanjangkan i'tidal. Simbe ngartina i'tidal? Tegak berdiri setelah ruku. Beliau panjangkan itu. Ukurannya seperti apa? Biqadri ruku' was sujud, pada panjang merak ruku' dan sujud. Ya. Bahkan sampai-sampai sahabat mengatakan nasiya, ya lupa ruana Nabi alaihi salatu wasallam. Si angkun suwena motong Nabi alaihi salatu wasallam bangkit dari ruku' ini, sampai sahabat mengatakan ya lupa terang. Ya. Baik. Sudah Isya ini Pak Guru? Belum? Baik. Tiang ambil satu lagi. Ini kita ringkas saja ya. Kenapa? Karena kitabnya sudah ringkasan, ini kita ringkas lagi. Karena itu wah sering dengar ya ini. Ya, sekedar ulang saja. Ya rahmatullah. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yakhirru sajidan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir sambil turun sujud. Nabi Allahu Akbar sambil turun. Sekali lagi takbir intiqal tatkala
proses pindah. Wala yarfa'u yadayhi, tetapi beliau tidak mengangkat tangan. Lamun turun sujud beliau tidak mengangkat tangan. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, turun sujud tidak mengangkat tangan. Cuman sebagian ulama seperti Syalbani, beliau mengatakan disunnahkan mengangkat tangan ahyanan, kadang-kadang. Ya karena arah hadisnya menurut Syalbani hadisnya sahih, tetapi kebanyakan ulama mengatakan hadisnya dhaif, tidak sahih. Ya, wallahu alam. Kalau seandainya pelungguh ngangkat tangan kadang-kadang, insyaallah ya ini sesuai dengan hadis yang datang dalam masalah ini, insyaallah. Ya. Wa qad ruwiya anhu annahu kana yarfa'uhuma aidan. Ada riwayat, kata Imam Ibnul Qayyim, ada riwayat Nabi SAW mengangkat tangan tatkala turun sujud. Wa sahhahahu ba'dul huffaz, disahihkan oleh sebagian ulama kabni Hazm, seperti Imam Ibnu Hazm, diikuti oleh Syalbani. Wa huwa wahmun, keliru itu kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Ibnu Hazm mengatakan sahih, ya keliru itu kata Ibnul Qayyim. Falam yasihha anhu fi dzalika albattah, tidak ada hadis sahih ngangkat tangan tatkala turun sujud menurut Ibnul Qayyim. Ya. Jadi kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu ngangkat tangan. Cuman sebagian ulama disunnahkan kadang-kadang. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u rukbatayhi qabla yadayhi, dan beliau tatkala turun sujud lutut dulu baru tangan, kata beliau. Ketut dulu baru imam. Thumma yadayhi ba'dahuma, baru tangan setelah lutut. Ini entah beda pendapat ulama. Ya. Kenapa yang sampaikan ada beda pendapat seperti ini? Ada salah seorang ustadz kita, ya, ada salah seorang ustadz kita ditelepon oleh seorang jamaah. Ya, apa kata jamaah tersebut? Ustadz, ya masih salah cara sholat dah. Ini ustadz beli kita ini, ya, ditelepon sama seorang jamaah mengatakan apa? Ustadz, sang perlu dah macaya malik tata cara sholat, ya salah cara sholat dah. Kenapa kata ustadz? Karena pelungguh turun sujud pakai lutut dulu, yang benar pakai tangan dulu, kata dia. Ya beda pendapat ulama ta. Ya, ya beda pendapat ulama ta. Dendek kita telepon ustadz lawan. Ustadz, dah belajar malik ustadz, ya salah cara dah sholat ini. Jangan. Baik. Jadi menurut Ibnul Qayyim, turun sujud pakai lutut dulu, thumma yadayhi ba'dahuma, setelah itu baru ngikut tangan. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kebanyakan ulama bahwasanya turun sujud lutut dulu, baru setelah itu tangan. Pendapat kebanyakan ulama. Baik. Yang kedua, pendapat sebagian ulama, turun sujud tangan dulu baru lutut. Baik. Pendapat yang ketiga, mbejak si paling muda. Ini pendapatnya Imam Qatadah, muridnya Abdullah bin Abbas. Apa kata dia ketika ditanya, wahai imam, turun sujud lutut dulu atau tangan? Yasna'u ahwana syai'in alaih, dia pilih mana yang paling mudah bagi dia. Ya. Dia pilih mana yang paling mudah bagi dia. Lamun seandainya ya beli awak dah, lamun dah ngadu ketut junuk sang dah, ya, tersungkur na bayi mada kadu. Bijak si paling muda, kata Imam Qatadah ini. Subhanallah. Ada 3 pendapat dalam masalah. Ada yang mengatakan lutut dulu, pendapat kebanyakan ulama. Ada singena tangan dulu, sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan bijak si paling muda, menunjukkan perkara ini wasi', dia luas. Ya. Jadi sekali lagi dendek dah telepon ustaz kan. Ya. Ngendeng jamak ini, jangan telepon ustaz mengatakan ustaz udah belajar malik ini.
Ya luas ini. Ya. Baik. Baik, ini dia apa yang bisa kita sampaikan. Adapun lanjutannya insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ingin ditanyakan tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ini pertanyaan sudah ditanyakan di pembahasan terakhir kemarin di Cepak ini. Benarkah suami saya yang mengatakan batalnya imam yang sholat sering mengulang-ulang? Maksudnya mengulang-ulang bacaan dalam sholat, seki ayat diulang-ulang terus. Bagaimana yang seperti ini? Sudah kita sampaikan, bacaan dalam sholat itu, bacaan Quran dalam sholat ada dua. Yang pertama bacaan surah Al-Fatihah, yang kedua bacaan selain surah Al-Fatihah. Lamun surah Al-Fatihah maka tiang katakan dendik dah ulang-ulang bacaan ayat, kecuali kalau ada kesalahan dalam bacaan pertama. Dendik dah ulang-ulang antik dah khusyuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ngulang dah balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ngulang dah balik.
Kalau surat Al-Fatihah jangan diulang-ulang. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah membatalkan salat. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah rukun salat. Rukun salat kata mereka. Rukun tidak boleh diulang-ulang dalam satu rakaat. Ya, rakaat pertama ida ruku itu rukun salat. Kanggo kita ruku 5 kali rakaat pertama. Kanggo dah ruku 5 kali. Bener dah kanggo. Rakaat pertama 5 kali dah ruku. Mai idap tiang ruku ini sami Allah liman hamidah ruku malik. Sami Allah liman hamidah ruku malik. Batal solat mengulang-ulang rukun, menambah rukun. Surat Al-Fatihah kata sebagian ulama rukun solat maka tidak boleh diulang-ulang. Ini kita dengarkan dari rekaman kajian Syekh Masyhur bin Hasan Salman. Beliau mengatakan sebagian ulama berpendapat mengulang-ulang ayat surat Al-Fatihah, ya, ini bisa membatalkan salat. Kenapa? Berarti mengulang-ulang rukun. Sebagian ulama mengatakan ndekna sampai batal salat dah, cuman telah melakukan perbuatan yang makruh atau bisa jadi haram. Kenapa tidak batal padahal dia rukun salat? Betul rukun salat, tetapi dia rukun ucapan, tidak seperti rukun perbuatan. Menurut pendapat sebagian orang. Cuman yang batalang salat atau ndik nam batalang salat, dendek dah ulangin dia lamun Al-Fatihah ini. Kecuali kalau ada kesalahan baca. Ya. Kecuali kalau ada kesalahan baca, maka boleh diulang untuk memperbaiki bacaan yang salah tadi. Adapun bacaan selain surah Al-Fatihah maka boleh. Mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW pernah salat tahajud dari awal sampai mendekati waktu subuh, ayat terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Satu ayat diulang-ulang sampai mendekati waktu subuh, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Jelas ini? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Sudah tidak ada? Ya. Sila. Kalau kita dapati imam tasyahud awal sementara kami dapat 1 rakaat, nah berdiri dan tasyahud kami angkat tangan atau tidak? Nah. Jadi itandayat imam tasyahud awal. Ya. Ita masbuk ndayat imam tasyahud awal, sedangkan kita baru dapat 1 rakaat. Nanti ketika berdiri itu angkat tangan atau tidak? Angkat tangan atau tidak? Ya, baik. Syekh Ibnu Utsaimin beliau pernah ditanya tentang ini. Dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, dengan si masbuk tatkala tokol tasyahud pertama kanca imam, padahal itu bukan tasyahud pertama bagi dia, si masbuk ini. Nanti ketika berdiri angkat tangan atau tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk masalah ini saya tidak pasti jawabannya, kata beliau. Ya, oleh karena itu ijtihad beliau, siapa yang mau angkat tangan sila, siapa yang tidak angkat tangan sila. Ya, kata beliau saya tidak pasti jawabannya. Kalau beliau mengatakan saya tidak pasti, batamilu saya tidak pasti entah. Saya tidak pasti juga ini. Ya. Wallahu a'lam. Baik.